Kan nggak ada negara dalam negara. Kita yang mana ada status negara dalam negara. Aja itu bagian kecil dari subsistem bernegara ini. Tunduk pada negara. Negara menghadapi seperti ini harus jalan. Kan begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa masuk karena tertutup. Tidak ada alasan Al-Zaitun menutup diri karena orang lain ingin memahami tentang di dalam. Enggak, menurut saya nggak ada istilah itu. Syekh ini sudah sedekat apa sih Pak dan mulai kapan? Ya, waktu saya Pangdam dulu, Pangdam 3 Siliwangi, saya penasaran itu dengan Al-Zaitun. Karena yang saya dengar bahwa ada isu tentang NII itu dikait-kaitkan dengan Al-Zaitun. Suatu saat saya pengen ke sana. Waktu itu Komandan Korem saya mengatakan kepada saya, waduh, sulit Komandan, sulit Panglima, nggak bisa masuk. Terus saya datang ke sana. Dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi untuk mengembangkan kesadaran bela negara. Yeah. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren. Untuk itu, ayo, saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama kurikulum yang akan kita kembangkan dalam konteks penguatan bela negara. Itu bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya. Bukan hanya Al-Zaitun, tapi case Al-Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup kan begitu. Pak Muldoko artinya mengiyakan bahwa Al-Zaitun ini cukup tertutup ya Pak? Ya, waktu itu tertutup ya. Saya cukup dekat dengan Pak Panji Gumilang ya. Memang sudah terjalin lama sejak kurang lebih 2010, 2011 begitu ya Pak, hingga saat ini. Hingga saat ini, ya. Di mata Pak Muldoko sendiri, seorang Panji Gumilang ini seperti apa kepemimpinan dalam Al-Zaitun? Ya, kalau saya melihat sampai terakhir karena saya mau wawancara sampai tadi saya cek lagi terakhir kepada salah satu staf beliau. Gimana itu persoalan bela negara di dalam? Pak, nggak ada yang berubah. Apa yang Bapak dulu ajarkan ke kami nggak ada berubah. Tapi setelah datang ke Al-Zaitun dengan berbekal banyak tudingan begitu ya berkaitan dengan NIKW 9 itu sendiri, yang Pak Muldoko dapatkan pada saat itu apa? Ya, kalau saya melihat dari dalam sih sepertinya tidak ada itu ya. Kalau saya dapatkan dari dalam. Tetapi kan begini, kita juga nggak bisa ngikutin day by day-nya ya. Kita punya waktu yang terbatas waktu itu. Tapi setidak-tidaknya indikasi-indikasi awal kita bisa dapatkan bahwa benarkah ajaran-ajaran atau ideologi NII berkembang di situ gitu. Nah, itu kita kan bisa kita kenali dari indikasi-indikasinya gitu. Oke, artinya keterkaitan antara NIKW 9 dan juga Al-Zaitun ini kalau dilihat secara struktur pendidikannya yang pada saat itu Pak Mul selidiki begitu ya? Kalau dari sisi pendidikannya menurut saya sih tidak ada ya. Nggak dari formal kurikulumnya kan kita kita lihat semua adakah doktrin-doktrin yang secara tertulis dalam kurikulum itu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran itu. Terakhir ke Al-Zaitun, saya memberikan ceramah pada saat wisuda kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah 3-4 tahun yang lalu kali. 3-4 tahun yang lalu. Kayaknya ya. Itu dari Syekh sendiri mengundang sebagai apa Pak Muldoko? Ya, saya sebagai warga yang dikenal di situ, maksudnya mungkin secara pribadi sudah sebagai warga gitu ya. Yang kedua sebagai kepala staf presiden ya, saya hadir di situ memberikan ceramah. Berikutnya kalau ada penyimpangan dari doktrin ideologi, ya mestinya ada pihak-pihak yang juga ikut bertanggung jawab untuk segera diluruskan, bukan hanya menjadi perbincangan publik yang yang liar. Mereka harus segera take tanggung jawab itu. Artinya Pak Muldoko setuju dan mendukung langkah MUI untuk kemudian melakukan penyelidikan karena saat ini mereka sedang menggodok mengenai Al-Zaitun juga. Ya, Pak saya pikir sepanjang itu dalam tugasnya MUI untuk memberikan pembimbingan, edukasi dan seterusnya, saya pikir
sah-sah aja karena itu bagian dari misi yang harus dijalankan. Di tahun 2014 pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI, ini menyebutkan bantahan bahwa NI ini ada di Al Zaitun. Dasar dari Pak Muldoko sendiri mengatakan atau membantah hal itu? Kalau nyata-nyata di Al Zaitun ada NI berkembang, wah itu Pak Panji Gumilang ada orang ini, kenapa tangkap aja, apa susahnya? Nah, jangan hanya menjadi pembicaraan, apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan Al Zaitun. Nah, ini menjadi jangan membuat kegelisahan terhadap anak-anak yang belajar di sana yang kita berjalan di atas persepsi. Dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi Pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga saya tangkap kan begitu aja. Kan begitu. Di sini Pak Muldoko menyebutkan bahwa 1000% tidak ada yang berpikir radikal di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, itu kan ceramah saya kepada anak-anak. Di situ terbesit sebuah keinginan bahwa jangan kalian berpikir tentang radikalisme di Al Zaitun. Jadi kalau dari sini sudah lahir aliran-aliran seperti itu, maka saya pertama yang menumpaskan begitu karena waktu saya Pangdam begitu. Dari Pak Muldoko sendiri seperti apa? Ya, saya pikir ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama mengenali lebih dalam. Ya. Karena Al Zaitun kan bukan dari kemarin, Al Zaitun udah lama gitu. Jangan kita hanya mengembangkan persepsi, tetapi kita harus dalami lebih dalam lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan itu. Ya, mumpung lagi hangat ya isunya itu kan. Ya silakan bisa didalami lagi agar apa? Agar minimum bahwa Al Zaitun itu ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, dan ada yang menindak kalau melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, minimum seperti itu. Oke. Kalau melihat situasi seperti ini, kira-kira sebenarnya harus dibawa kemana permasalahan antara tuduhan Al Zaitun keterkaitannya dengan NIKW 9 dengan kenyataannya tidak ada kok di struktur pendidikannya? Publik yang kemudian bertanya-tanya di antara sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, kenapa Al Zaitun ini yang begitu ibaratnya dijadikan sebagai kiblat begitu. Banyak sekali pejabat yang keluar masuk dan dekat di lingkungan Al Zaitun. Ya. Ini kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin karena Pak Panji Gumilang yang kontroversial ya. Ya itu sungguh luar biasa. Kedekatan saya di antaranya waktu itu dengan posisi saya sebagai ketua KTI ya. Karena saya secara ketua KTI saya juga impression dengan apa yang terjadi di sana ya, karena ini menurut saya dari sisi itu juga hebat gitu ya, pesantren bisa mandiri seperti itu.